Google Form, new. Misal ya, nanti ini buat percobaan sekalian. Percobaan. Nama. Email. Muncul ya? Nama email. Nah, kalian bikin kayak gini minimal. Jadi kan bisa ada nomor HP, terus dari afiliasi atau kampusnya mana gitu kan. Nah, ini jadikan Google Form, ya kan? Terus kalian share. Share terus nanti jadi Excel. Nah, Spreadsheet. ini buat Ora sedikit lagi tinggal. Iya, enggak tercabut ya. Nah, kalian bisa share screen, share ini, Google Form ini nanti digunakan sebagai presensi peserta. Caranya gimana? Masukin ke ini, masukin ke chat. Mana ya? Nantilah ya. Nggak muncul soalnya. Nah, ini Google Form-nya udah siap buat jadi presensi. Kemudian kalian masuk ke respons. Oh, ada syaratnya. Kalau mau menggunakan itu harus ada salah satu, ada nggak ya? Coba dulu nanti. Kita ke respon dulu. Kalian terus buat hasil responnya itu dinyalakan create spreadsheet-nya, Excel dari Google Form-nya itu. Create a new spreadsheet bisa, misalnya gini, percobaan. Bam. Terus create. Nah, nanti ada ada Excel di sini. Nah, Excel-nya ini kan setiap orang ngisi Google Form kan langsung ke update di sini. Gitu. Berarti kan berarti Google Form-nya udah ada, Google Form ada, terus bentuk Excel-nya ada ya kan. Ini nanti buat database, AutoCAD bikin sertifikat. Nah, yang kedua kamu harus nyiapkan file sertifikatnya dulu. File sertifikat, kalian ke Google Drive lagi. Mana Google Drive? Ke Google Drive dulu. Terus kalau bentuknya gambar itu pakai Google Slide, kalau gambar create new Google Slide, blank presentation. Terus pokoknya gimana caranya biar sesuai dengan format yang kita gunakan. Misal ini ceritanya ini gambar ya. Ceritanya ini gambar. Ini ada gambar, oh ada ini. Untuk mempermudah. Ini sertifikatnya kalian bisa bentuk landscape atau potret itu bebas. Misal ada gambar. Mana gambar? Insert, upload foto komputer. Semisal gambar ini. Nah, ada gambar. Terus gambarnya jangan lupa dijadikan di belakang tulisan. Soalnya kenapa harus pakai ini? Karena kalau di Google Doc atau yang bentuknya Word itu ternyata gambar nggak bisa dibikin bawah tulisan. Tapi kalau di Google yang presentation, Google Slide ini gambar bisa dibikin di belakang tulisan. Mana ya? Format option, position, kita bikin, oh bukan, masih. Lupa nih. Bikin di belakang replace image. Mana ya? Klik kanan ya Pak. Muncul nggak? Order. Nah, ordernya ini di order ke send to back. Jadi seolah-olah gambar itu layar paling bawah sendiri. Gini. Nah, terus jangan lupa ya kan? Kita bikin tadi penanda bagi autocrat ya kan? Penanda bagi autocrat bahwa itu tempat inputan dari data yang dari Google Form. Misal gini.
Tadi kan ada nama, maka biar autocrat-nya ngedetek sebagai tempat nama harus gini. Terus nama. Gitu, dibikin gitu. Terus Ctrl C, Ctrl V. Nah, sebagai peserta. Nah, tulisannya juga bisa kalian modif. Tulisan warna apa gitu. Nah, di bold itu juga bisa. Nanti hasilnya juga bold. Misal kayak gini. Terus dibikin warnanya yang jembrang. Misal. Ini bukan fill color. Mana ya? Ini teks colornya dibikin merah misal. Dan ini kemudian disimpan. Ganti nama dulu jadi sertif. Dan klik. Nah, ini apa namanya? Google Slide-nya udah ke-save sebagai template sertifikatnya. Terus kita kembali lagi ke ke file Excel-nya tadi ya kan. Nah, ini aplikasinya kita install dulu di Excel-nya. Dengan klik add-on ya kan. Get add-on. Nah, ini udah muncul Autocrat namanya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, Autocrat pilih, nanti dia install, continue, terus izinkan. Izinkan. Nah, Autocrat has been installed. Oke. Ding. Nah, ini mulai kita kerja. Kita setting Autocrat, terus di open. Nanti akan muncul apa window pop-up untuk pop-up kerjanya. New job. Nah, jobnya namanya apa? Sertif percobaan BEM. Next. Nah, terus kita milih template-nya. Tadi kan template-nya belum, template-nya udah ada dalam bentuk Google Slide ya. Kita pilih from Drive. Karena udah kesimpan di Google Drive. Terus kita pilih ini nih, sertifikat percobaan. Ting, select. Nah, dia mau track. Nah, sertifikat percobaan sudah dipilih sebagai template. Next. Nah, ini mulai kita ngeklop-ngeklopkan. Nah, AutoCAD udah mendetek bahwa di dalam template tadi itu ada tempat isian namanya nama gitu kan. Ya kita samakan dengan nama. Kalau misal di sini beda pun nggak masalah, yang penting nanti maps to column-nya itu data yang dari Google Form tuh kita samakan. Kalau misal namanya kita samakan nama, email gitu. Nah, walau semisal ternyata gini, apa namanya? Kalian lupa di template itu nambahkan form lagi, semisal alamat rumah belum diedit, berarti kalian harus back dulu, perbaiki dulu di template, tambah tempat kolom namanya alamat rumah, habis itu di sini diklopkan lagi. Nanti akan muncul di sini, oh ada kedetek baru tempat isian namanya alamat rumah. Terus disamakan dengan yang di Excel. Kalau ini kayaknya udah otomatis, form response one, jadi ini maksudnya untuk merge tab-nya itu dari tab ini, form response one, header-nya itu header row itu artinya yang row pertama itu sebagai header, nggak dibikin data sertifikat. Nah, first datanya itu pakai yang nomor 2, yang ini. Nanti kalau orang masuk langsung ke sini keluar. Gitu. Next. Terus kita bikin ya, file output-nya tuh namanya apa gitu. File output-nya misal kita jadikan sertif percobaan. Nah, ternyata di ini pun bisa kita edit. Kayak semisal tadi kan ada kolom nama sama email gitu kan. Kita tambahkan aja sini. Nama.
nanti file outputnya namanya sertif percobaan, nama orangnya siapa, itu bisa. Nah, terus kita save dalam bentuk apa? Karena tadi harapannya PDF jadi sertifikat ya, kita pilih PDF. Ini pakainya multiple output mode, kemudian next. Terus choose destination folder, maksudnya apa? Otomatis kan setelah nge-merge itu AutoCAD akan bikin PDF file sertifikatnya yang udah jadi, ya kan? Kita taruh di kira-kira foldernya mana, taruh di mana. Misal contohnya karena masih percobaan kita, karena belum ada foldernya kita bikin dulu. Ada nggak? Bisa new nggak ya? Oh nggak bisa. Maka ini ternyata nggak bisa. Berarti harus kalian rencanakan dulu bahwa bikin new folder. Di sini bikin apa sebelumnya harus udah nyiapin folder yang kira-kira sertifikat jadinya ditaruh di mana di dalam Google Drive. Gitu. Ini karena belum ada drive-nya, belum ada foldernya, ya kita pilih sembarangan aja. Itu new foldernya di drive ya Pak? Iya di drive kalian, Google Drive kalian. Pilih mana aja yang kira-kira siap. Misal yang nggak begitu kepake mana ya? Sudrajat misalnya ya. Dah. Google Drive Sudrajat. Kok nggak mau? Oh, diklik aja sekali. Sudrajat. Sudrajat. Oh hilang. Ini Sudrajat select. Maka kan terpilih destination foldernya adalah Sudrajat. Nah, biasanya choose folder ini yang masuk di sini otomatis tadi kan tiba-tiba muncul ini. Nah, itu biasanya udah ada template-nya. Jadi harapannya di awal itu udah nyiapin template dalam sebuah folder, nanti otomatis hasil jadinya itu dimasukkan ke folder itu gitu. Ini dihapus saja biar nggak masuk ke My Drive, nggak double. Nanti hasilnya kan ada di derajat. Next. Terus dialog folder reference kayaknya nggak perlu, saya nggak tahu. Kemudian set merge condition nggak perlu. Kemudian share doc and send email. Jelas dong karena biar mereka ngirim sendiri kan otomatis. Nah ini share doc as PDF jelas. Kemudian allow collaborator to reshare dalam artian kolaborator yang di Google Form sama Google spreadsheet-nya itu bisa nge-share. Terus send from generic no reply address dalam artian kalau nggak salah kalau misalnya di yes nanti ada tulisan email kalian terus do not reply itu loh kayak yang spam semua itu. Nah, ini tunya ke siapa? Otomatis biar dia ngirim ke setiap peserta, ya kan? Kan tadi orangnya nginput email mereka masing-masing ya. Nah, tulis aja di sini email mereka. Email. Gitu. Terus buat penanda, misal menanda bahwa ini terkirim ke tiap peserta, kalian bisa nambahkan di sini email ke ketua BEM, misal Dennis. Ini jangan nanti susah. Nanti kalau nggak kekirim ada tandanya. Ini CC dan BCC pokoknya biasalah kayak buat itu. Ini tulis aja email pesertanya siapa, email aja kayak gini, nanti otomatis AutoCAD nulis emailnya itu sesuai yang diinputkan oleh para peserta. Terus subjeknya. Ya, kasih pesannya. Selamat, Bapak, atau misal ya, Ibu, nama. Nanti otomatis emailnya ada nama mereka. Sertifikat ini telah jadi. Silahkan diunduh. Demikian. Hormat kami. BEM. Gitu. Terus kalian terserah mau kasih signature apa, terus alamat websitenya BEM atau emailnya BEM dan lain-lain. Terus di next. Run from trigger kayaknya nggak usah. Ini bisa run from trigger dalam artian tiap berapa jam aplikasinya ngecek yang data baru masuk dikirim itu bisa. Misal ini yes run from trigger, triggernya apa? Run on time trigger. Confirm. Oh, kepencet harusnya tadi ada settingan berapa jam. Nah ini
tiap berapa jam. Misal diaktifkan tiap jam dia harus ngupdate ketika ada data baru langsung ngirim. Berarti artinya tiap satu jam selama rentang waktu yang kita setting itu, semisal 1 hari Google Form-nya keisi, maka tiap 1 jam ada email baru yang dikirimi sertifikat. Gitu. Nah, ini masalahnya ketika ternyata pesertanya 500 dengan 1 email, ini kan settingnya untuk 1 email, itu tiba-tiba yang 250 sisanya nggak kekirim, gitu, kalau otomatis. Tapi paling kalau semisal ngirimnya cuma 50, pakai otomatis bisa. Dalam 1 jam langsung ngirim 50 tuh bisa. Ini karena percobaan kita bikin no aja. Kita bikin no. Jadi nanti kita ngirimnya tuh manual. Dalam artian nyuruh aplikasi yang ngirimnya secara manual. Terus kita save aja. Pada tahap ini udah siap buat ngirim sertifikat. Tinggal kita share link Google Form-nya. Share link Google Form, send. Ini linknya, shorten, Ctrl C kan. Terserah kalian habis itu, apa namanya, habis itu kalian, apa namanya, wah, kok gambar saya berhenti ya? Udah. Ini saya share linknya di sini. Klik. Nah, kalian silahkan ngisi itunya. Yang di sini tinggal berapa orang? Oh, yang lain. Silahkan yang 7 orang diklik, Mbak, Mas. Google Form-nya itu diisi, silahkan. Kasih nama aja sama email yang aktif saat ini. Sebagai contoh sertifikat nanti akan dikirim ke email kalian. Yuk ditunggu silahkan. Ayo Pak, diisi Pak. Yang lain juga nanti langsung terkirim buat praktek. OTW. Diisi ya yang lain ya. Mana yang lain nih? Aktif nggak? Ternyata cuma ini doang. Divan, silakan diisi ya. Coba saya share screen lagi kembali ke itunya. Udah ada respon masuk. Kita coba lihat. Nah, ada yang masuk nih ya. Ada 2 data masuk. Kita tunggu kira-kira 5 menit atau berapa menit sampai yang lain ngisi. Nah, biasanya link presensi ini dibagikan ketika narasumber lagi ini. Jadi mipil peserta sambil ngeklik, sambil ngisi presensi, nanti datanya mipil keisi set gitu. Udah ya, ceritanya udah banyak yang ngisi misalnya. Udah selesai. Kemudian kita masuk ke, misal acara udah selesai ya. Acara selesai otomatis kan presensi dianggap selesai karena kalau yang ngisi di luar jam itu berarti kan dia kemungkinan nggak ngikuti webinarnya. Maka langsung aja jangan lupa Google Form-nya dimatiin itunya. Responnya dimatiin. Mana ini? Respon dimatiin ya. Dimatiin. Habis itu kan peserta udah nggak bisa ngisi, kita ke Google Spreadsheet-nya, Google Excel-nya, kita ke Autocrat, terus open, lagi loading. Nah, project kita kan kita ini aja, run job, ting, running, tunggu aja beberapa saat. Nah, mulai ada proses nih di sini.
ada tanda starting, completed gitu. Nah, yang ini udah jadi. Astianti udah jadi. Udah masuk Pak emailnya? Ya, udah masuk kan? Dicek kan? Udah, Nah, udah Pak. itu nanti ada email yang kayak tadi kita. Nah, ini ada tandanya successfully created, document successfully merged, PDF created, terus email send kalau nggak salah. Berarti proses ini udah selesai. Udah gitu. Mereka udah dapat itu, kalian acara udah selesai, nggak perlu nunggu 7 hari untuk nunggu sertifikat. Coba silakan kalian cek email masing-masing. Nah, untuk pembuktian bahwa satu saat misal udah dikirim email, tiba-tiba orangnya kan protes, Pak saya belum dapat ini, misal, pasti banyak yang kayak gitu. Nah, kita ada pembuktian bahwa udah terkirim kok Pak. Nah, ini ada link ke Google Drive tempat file tersebut ada. Misal ini, sertifikat percobaan Astianti itu udah ada. Nah, kalau mau ngecek yang jumlahnya banyak sekalian, kamu ke Google Drive, kemudian ke folder siapa tadi ya? Aduh, nggak ada foldernya. Susi apa gitu. Oh, bukan folder, tak kira bukan folderku loh. Punya aku cuma segini doang. Dan di shared drive. Wah, nggak tahu saya ini. Share with me. Aduh, ya, pokoknya gitulah. Menghilang, nggak tahu di mana. Nggak tahu foldernya mana tadi. Nggak ada nama orang. Masih di tempat yang lain itu kan. Ya, pokoknya gitu. Tadi file-file tersebut akan tersimpan di folder yang namanya orang tadi itu. Yang nama apa yang kalian inginkan tadi. Selain emailnya juga terkirim dan kalimat di dalam email itu sesuai yang kita setting. Paling gitu aja. Jadi nggak perlu nunggu 7 hari kan? Kalian cuma butuh 40 menit nggak sampai buat bikin. Jadi apa untuk sertifikat formatting bisa dibikin 1 hari sebelum acara dimulai. Sama link untuk presensinya juga. Dah, gitu paling. Gimana? Lebih mudah kan? Iya Pak, cepat banget. Nah, itu apa namanya? Proses itu biar cepat itu pertama harus pakai mailnya yang unsut. Kenapa? Karena biar tadi bisa 250 orang sekalian. Gitu. Maksimal 250 orang per hari. Itu gimana, yang lain ada pertanyaan nggak? Pak, itu kalau dijadiin satu file gitu bisa nggak Pak? Yang buat Maksudnya gimana? sertifikatnya. Tadi kan datanya yang apa sih itu Pak namanya? Yang format itunya apa sih? Template-nya? Format sertifikat. Iya, dijadiin di Template-nya satu file. Dijadiin satu file gitu bisa nggak Pak? Sebanyak jumlah pesertanya. Apa harus dipisah-pisah gitu? Dia nge-create-nya terpisah. Oh, nge-create terpisah gitu Pak. Kalau kamu mau lihat jadi satunya itu di Google Drive-nya. Di folder yang kalian tuju tadi itu yang nggak sempat saya buka karena nggak tahu tempatnya di mana. Itu nanti semua peserta file ekspornya yang dikirim ke email itu ada di situ semua. Oh, jadi nanti masuk ke file yang awal tadi itu ya Pak? Folder. Folder yang awal. didatangkan. Oh iya. Tapi nggak perlu. Dalam artian karena emailnya udah kekirim ke peserta dan sebagai itu apa namanya, sebagai attachment. Jadi lampiran dari emailnya itu udah file sertifikat itu udah ada namanya dan nggak bisa diedit. Oh iya ya. Oke. Jadi baiknya itu kalian bikin apa sertifikat, terus kosongan, terus di scan. Tanda tangannya basah, tapi habis itu di scan. Baik ketua BEM sama budekan. Jadi apa sertifikatnya satu aja atau dua, terus ditandatangani budekan, ditandatangani ketua BEM, habis itu di scan. Itu tuh kemudian dimasukkan ke Google Slide-nya tadi, Google yang
Google PPT-nya Google itu tadi. Terus disetting gimana caranya biar bisa di-print sebagai PDF itu. Oke. Oke, makasih Pak. Atau semisal waktunya nggak cukup, kalian bisa bikin template-nya nggak pakai PPT tadi, misalnya pakai Google Doc juga bisa, tapi nggak fleksibel, nggak ada, misalnya kita nggak bisa dari gambar, cuma tulisan aja. Misal ucapan terima kasih, enter tempat nama, enter sebagai peserta dalam acara apalah, kita nggak bisa menyisipkan tanda tangan. Tanda tangannya bisa, tapi karena di Google Doc itu nggak bisa bikin tulisan gambar di bawah tulisan. Jadi kalau Google Doc itu cuma bisa inline, tulisan, gambar, tulisan. Jadi nggak bisa tulisan di atas gambar, itu nggak bisa. Ya itu kadang yang bikin permasalahan. Kenapa? Ketika tanda tangan, ya kan? Terus tanda tangan dari dekan semisal nggak nutup tulisan nama dekan, itu bisa dipalsu. Apalagi background-nya putih misal, itu bisa dipalsu untuk di crop terus disalahgunakan intinya, itu bisa. Jadi mendingan kalian pakai gambar aja, ya kan? Gambar sertifikat kosongan, nggak ada namanya, tapi ada tulisan sebagai peserta misal, juga ada sebagai moderator, sebagai narasumber. Habis itu kalian scan, habis itu di scan, habis itu jadi gambar, masukin ke Google Slide. Nanti baru proses itu berjalan. Atau semisal kalau enggak biar mempermudah kalian publikasi, jadi sertifikatnya satu aja. Nama kosongin, habis itu sebagainya itu kosongin. Sebagainya kosongin. Nah, cara ngisinya gimana? Di Google Form itu ada pilihan pilihan sebagai peserta, sebagai moderator, atau sebagai narasumber. Tapi harus dicek ketika peserta udah ngisi, jangan ada yang tiba-tiba sebagai narasumbernya, peserta ngekliknya sebagai narasumber, itu berbahaya. Itu hati-hatinya di situ. Nanti ketika udah kalian masukin narasumber, Pak Juni misal, emailnya Pak Juni apa, nanti sekalian dikirim berbarengan dengan peserta. Itu bisa. Saya kira gampang. Bisa Pak. Gitu ya. Itu saya kira manajemennya gitu aja. Terus kalau di Vapet itu kita biasa kalau webinar itu ada ruangan khusus. Jadi bentuknya kayak talk show gitu. Kayak di TV-TV itu. Nah, jadi kalau kalian mau modifikasi silahkan. Jadi kalau mungkin pengen lihat itu kayak di ini. Webnya Vapet mana ya? YouTube-nya Vapet. Sebentar. Jadi di Vapet itu kita punya settingan room seperti ini.